Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila, NPM 1913-023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi kuadrat fungsi gelombang suatu orbital menggunakan 3G Floating Desmos untuk memenuhi tugas mekanika kuantum yang diampu oleh Bapak Andrian Saputra, SPD MSc. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini kita akan membuat visualisasi kuadrat. Jadi dari suatu fungsi gelombang untuk membentuk orbital. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang orbital atom hidrogen S, P, dan D. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa orbital atom adalah fungsi gelombang untuk satu elektron dalam atom. Jadi setiap orbital atom hidrogen didefinisikan oleh 3 bilangan kuantum N, L, dan M. Jadi ketika sebuah elektron dijelaskan oleh suatu fungsi gelombang, kita mengatakan bahwa elektron menempati orbital itu. Nah, kita bisa melihat berikut terdapat tabel dari normalisasi fungsi gelombang dari hidrogen. Nah, penjelasannya dari sini kita bisa mengetahui full set fungsi gelombang orbital hidrogen di mana A0 adalah jari-jari Bohr, yaitu 0,529 Armstrong. Dalam atomik unitnya nilainya itu sama dengan 1, sedangkan R-nya itu merupakan jari-jari orbital. Nah, jadi berdasarkan tabel tersebut, kuadrat dari fungsi gelombang psi kuadrat R tetapi adalah orbital itu sendiri. Nah, jadi kita akan membahas tabel tersebut. Persamaan fungsi gelombang ini akan kita masukkan ke dalam 3G Spherical Floating Desmos. Nah, jadi di sini kita akan membuat suatu orbital dari persamaan yang ada pada tabel ini. Nah, jadi kita di sini akan memplot dari persamaan yang ada pada tabel di atas. Kita akan mencoba untuk persamaan yang pertama kita masukkan ke dalam fungsi X di sini. Nah, jadi di sini kita menulis fungsi X pada tabel yang pertama paling kanan terdapat fungsi gelombangnya, yaitu bisa kita tulis pada tabel tertulis 1 per akar pi A0 pangkat 3/2 E min R per A pangkat 0. Nah, jadi E-nya itu kita ganti sebagai bentuk eksponen. Nah, jadi setelah kita ganti sebagai bentuk eksponen, dia menulisnya seperti eksponen min R per A0. Jadi tidak menjadi pangkat. Kita dapat menulisnya tersebut pada keyboard. Nah, pada keyboard ini terdapat lambang atau angka yang dapat kita tulis. Di sini terdapat fungsi. Nah, fungsi ini kita bisa melihat ada sin, cos, tan atau fungsi eksponen yang lain. Nah, setelah kita menuliskan persamaan fungsi gelombang yang pertama, di sini terdapat keterangan tambah slider. Nah, kita akan atur A0 sama R-nya. Jadi di sini kita harus memasukkan nilai dari A0 dan R-nya. Kita klik di sini. Nah, kita buat A0-nya tadi 1, sedangkan R-nya kita dapat ubah. Kita geser menjadi min 0,7. Apabila semakin ke kiri kita geser R-nya, maka akan semakin besar, sedangkan semakin kanan kita menggeser R-nya akan semakin orbital semakin kecil. Bisa kita lihat hasilnya untuk persamaan fungsi yang pertama, yaitu sebesar R-nya 0,7 akan menghasilkan orbital S. Di sini terbentuk orbital S dari persamaan yang pertama. Nah, kita juga dapat mengatur sudut pandang menggunakan yang lambang berikut A, B, C. Di sini kita menggunakan yang A terlebih dahulu, yaitu kita dapat mengubah sudut pandangnya atau menggerakkan orientasinya ini
untuk yang A. Untuk yang B, ini untuk menggerakkan sumbunya ke atas atau ke bawah. Untuk yang C, ini mungkin memutarnya bisa memutar ke segala arah, tapi kita bisa mengatur putaran tersebut dengan mengklik properti animasi. Nah, properti animasi ini kita dapat mengatur putarannya sesuai dengan kebutuhan kita. Mau kita lihat dari sudut pandang yang sebelah mana. Kita bisa saja mengotak-ngatik dari semua ini. Nah, kemudian terdapat ada L atau bilangan azimut. Kemudian di sini kita dapat melihat nilai dari A sama min B-nya bisa kita munculkan, kita klik saja. Nah, jadi untuk nilai A min B-nya yaitu min 2,3, 2,5. Nah, jadi seperti itulah hasil untuk persamaan 1, yaitu menghasilkan orbital S seperti yang ada pada layar. Nah, baik, yang selanjutnya kita mencoba ke persamaan yang kedua. Nah, pada persamaan kedua, kita harus memasukkan terlebih dahulu fungsi gelombangnya. Kita dapat menuliskannya pada tab keyboard. Lalu kita langsung saja menuliskan persamaan fungsi yang kedua. Bisa kita lihat di sini persamaan fungsi yang kedua. Untuk nilai eksponen atau E-nya diubah menjadi EXP min R per 2A0. Kemudian untuk seluruh persamaannya itu dikuadratkan karena merupakan visualisasi kuadrat fungsi gelombang. Jadi harus dikuadratkan. Lalu kemudian kita masukkan nilai A0 dengan R-nya. Kita klik di sini untuk tambah slider, kita klik. Lalu kita atur nilai A0 kita buat menjadi 1, sedangkan R ini kita bisa mengaturnya ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk nilai R ini kita bisa lihat hasilnya sudah terlihat di sini. Jadi orbital yang terbentuk pada persamaan yang kedua ini merupakan orbital S karena hanya memiliki satu orbital yang terbentuk. Kemudian kita bisa melihat gerak atau sudut pandang yang sudah kita buat. Untuk yang A, kemudian untuk yang B-nya, sedangkan untuk yang C, kemudian setelah kita mencoba persamaan yang kedua, kita lanjut ke persamaan yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya kita akan memasukkan persamaan yang ketiga. Setelah kita masukkan persamaan 1, kita langsung masukkan persamaan yang ketiga karena di sini terdapat cos θ-nya. Nah, perlu kita ketahui persamaan fungsi ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita masukkan ke dalam 3G Desmos. Nah, lalu kita masukkan untuk persamaan yang ketiga. Nah, di persamaan 3 tadi tertulis bahwa fungsinya yaitu 1/4 / 2pi A0 pangkat 3/2 R per A0 E pangkat min R per 2A0 cos θ. Nah, karena di persamaan 3 terdapat E, jadi kita buat E-nya itu ke dalam bentuk eksponen. Jadi eksponen min R per 2A0. Sedangkan tadi cos θ-nya kita bentuk menjadi cos pi karena θ diubah menjadi pi. Bisa kita lihat nih dari persamaan nomor 3, cos θ-nya kita ubah menjadi cos pi, E-nya kita ubah menjadi bentuk eksponen karena E itu merupakan eksponen dari min R per 2A0. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu tambah slider di mana kita harus memasukkan terlebih dahulu nilai A0 dan R-nya. Kita klik saja untuk semua. Nah, jadi A0-nya tadi di keterangan kita kasih nilainya untuk yaitu 1, sedangkan R-nya kita buat
kita buat -3 sesuai dengan keinginan kita sebesar apa untuk bentuk orbitalnya. Nah, bisa kita lihat untuk bentuk orbital dari persamaan ketiga, yaitu bentuk orbitalnya yaitu orbital P. Di sini karena di sini terdapat dua orbital di atas dan bawah, sedangkan pada persamaan yang pertama tadi kita dapat melihat bahwa terdapat hanya satu orbital. Di sini ada dua orbital. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bentuk dari orbital P ini dari berbagai sudut pandang. Nah, kita di sini akan mengklik yang A. Kita geser-geser, dia akan membuat putaran atau arah sudut pandang dari orbital P ini, sedangkan pada yang B memutar ke arah sepertinya ke arah atas, sedangkan yang C putarannya memutar atau ke segala arah. Kita juga dapat membuat atau menghidupkan putaran tersebut. Jika ABC-nya kita klik atau kita hidupkan, dia akan memutarnya ke segala arah. Bisa kita lihat. Nah, lalu setelah itu kita bisa mengubah nilai N. N ini jumlah dari orbitalnya. Apabila semakin besar N-nya, dia akan semakin padat ruang antara ininya, orbital ini, sedangkan N-nya semakin kecil, dia akan terlihat jarak ruang antar garis orbitalnya. Nah, setelah kita melihat sudut pandang menggunakan ABC, lalu kita bisa melihat ke bawahnya lagi. Ini ada persamaan dari rumus sumbu X sumbu Y sumbu Z. Nilainya bisa kita lihat. Kemudian untuk N-nya, yaitu kita dapat menambah N atau mengurangi N itu. Semakin banyak N, maka orbitalnya akan semakin padat bentuknya. Bisa kita lihat, apabila semakin berkurang N-nya, semakin renggang orbitalnya. Lalu kita bisa melihat ke bagian bawah. Di sini terdapat sumbu Y, X, Y, Z. Nah, pada di sini kita bisa menghapus sumbu, misalnya untuk sumbu X bisa kita hapus, kemudian kita munculkan kembali. Kemudian kita juga bisa menghapus sumbu Y, dan kita akan menghapus sumbu Z. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini kita dapat menghapus bagian warna biru pada orbital tersebut, bagian dalamnya. Kemudian kita bisa menghapus bagian luar yang berwarna hijau pada orbital tersebut. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat nilai A min B-nya dari label tersebut, yaitu nilai A dan min B-nya yaitu 0,8 min 5,6. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba persamaan yang keempat. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan persamaannya. Sini sudah terdapat keyboard untuk kita menulis fungsinya. Sehingga pada persamaan 4 dapat kita tuliskan yaitu sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini untuk persamaan yang keempat ini kita ketahui bahwa nilai
eksponen min R per 20 dapat kita tuliskan seperti ini. Eksponen dikali min R per 2 pangkat 0. Kemudian untuk sin theta maka akan diganti dengan sin pi. Seperti ini karena sudah kita ketahui bahwa pada keterangan di atas untuk theta kita ganti menjadi sin pi. Nah, kemudian untuk E eksponen pangkat plus minus IP, nah itu bisa kita ubah menjadi 2 cos theta. Jadi seperti ini. Kemudian dia merupakan fusi gelombang. Fusi gelombangnya itu dalam bentuk kuadrat seperti ini. Nah, setelah kita sudah menuliskan persamaan pada yang keempat, lalu kita buat A0-nya, atau A0 sudah ditentukan yaitu 1. Kemudian R-nya kita bisa mengubah bentuk R-nya sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita lihat bentuk R-nya. Nah, pada persamaan yang keempat ini udah bisa kita lihat bahwa bentuk orbitalnya yaitu orbital P, yaitu pada orbitalnya ada 2, atas dan bawah, sedangkan pada persamaan sebelumnya itu kita ketahui bahwa termasuk dalam orbital S. Sekarang pada persamaan 4 termasuk orbital P. Di sini kita juga dapat mengotak-ngatik bagian ABC ini. Pada bagian ABC ini kita bisa melihat sudut pandang atau gerakan sumbu dari orbital P ini. Sedangkan untuk yang B, kita bisa melihat gerakan dari sumbunya. Begitu juga dengan yang C. Nah, kemudian setelah itu kita langsung ke persamaan berikutnya. Ya, yang selanjutnya kita langsung mencoba persamaan yang kelima. Untuk fungsi yang kelima pada tabel, kita langsung saja menuliskannya. Kita letakkan tabnya terlebih dahulu, lalu kita ketik fungsi tersebut. Untuk persamaan yang kelima, bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat untuk di persamaan 5 ini langsung saja kita menuliskan seperti persamaan yang sebelumnya, yaitu untuk menuliskan E pangkat min R per 3A0, kita dapat menuliskan menggunakan fungsi atau fungsi yang ada di sini. Setelah kita menggunakan fungsi eksponen seperti ini bisa kita lihat, lalu fungsi tersebut langsung kita kuadratkan karena termasuk ke dalam visualisasi kuadrat fungsi gelombang. Nah, setelah kita selesai menulis persamaannya, lalu kita tambah slider untuk memberi nilai A0 dan R-nya. Lalu A0 bernilai 1 karena sudah diketahui, lalu R-nya kita langsung atur saja akan berbentuk apa persamaan tersebut. Nah, sudah bisa terlihat dengan R 0,1 dapat terlihat bahwa orbital yang terbentuk ini termasuk ke dalam orbital S karena hanya memiliki satu orbital. Nah, kemudian kita juga dapat melihat sudut pandang dari berbagai sumbu di sini. Kita juga dapat menentukan mana yang termasuk sumbu X, mana yang termasuk ke dalam sumbu Y, mana yang masuk ke dalam sumbu Z. Setelah itu kita juga dapat melihat seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasukkan untuk persamaan. Kemudian pada persamaan 6 kita langsung memasukkan persamaan 6 ke dalam fungsi berikut. Kita dapat menuliskannya kembali pada tab keyboard
untuk menuliskan persamaan yang keenam. Pada persamaan yang keenam, kita dapat menuliskan seperti pada layar berikut, di mana nilai E atau eksponen itu min R per 3A. Kemudian untuk cos theta bisa kita lihat diganti dengan cos pi, karena sudah diketahui pada keterangan sebelumnya bahwa theta itu diganti dengan pi. Kemudian karena ini termasuk visualisasi kuadrat, jadi fungsi yang persamaan 6 itu kita kuadratkan. Setelah itu kita lihat, kita tambah slider untuk memberi nilai pada A0 dan R-nya. Setelah itu A0 sudah kita ketahui 1, sedangkan R-nya kita dapat melihat bagaimana bentuk dari orbital ini. Ternyata hasilnya yaitu pada persamaan yang keenam itu berbentuk orbital P, di mana memiliki orbitalnya memiliki 2 orbital. Kita dapat melakukan visualisasinya juga, atau kita dapat melihat sudut pandang dari sumbu-sumbunya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita memasukkan persamaan 7 pada tabel. Nah, kita dapat menuliskan persamaan 7 pada tabel. Kita munculkan keyboardnya terlebih dahulu. Lalu kita ketik fungsi persamaan pada tabel, yaitu fungsi gelombang pada persamaan yang ke-7. Bisa kita lihat hasilnya untuk fungsi gelombang pada persamaan yang ke-7. Bisa kita lihat untuk nilai dari E pangkat plus minus IP itu bisa kita ganti dengan 2 cos theta. Nah, kemudian untuk yang sin theta itu tetanya kita ubah menjadi pi seperti yang sudah kita ketahui tadi. Lalu persamaan tersebut kita kuadratkan karena termasuk ke dalam fungsi visualisasi kuadrat fungsi gelombang. Setelah kita tuliskan seperti ini, lalu kita tentu tambah slider atau kita menuliskan untuk nilai A0 dan R-nya. Nilai A0-nya yaitu tetap 1 karena sudah diketahui, kemudian R-nya untuk menentukan persamaan tersebut termasuk ke dalam orbital apa. Nah, setelah muncul seperti ini, kita sudah bisa menentukan untuk bentuk orbitalnya, yaitu orbital P. Kemudian kita juga bisa membuat sudut pandang atau melihat sudut pandang dari orbital tersebut menggunakan simbol ABCD ini. Nah, setelah itu kita memasukkan untuk persamaan yang ke-8. Kita munculkan kembali tabnya. Lalu kita langsung saja memasukkan persamaan yang ke-8 yang ada di pada tabel tersebut. Kita lihat untuk hasilnya. Nah, jangan lupa setiap theta kita ganti dengan pi. Bisa kita lihat 3 cos kuadrat theta, atau kita ganti sebagai 3 cos kuadrat pi. Kemudian untuk nilai E atau eksponennya kita buat dalam bentuk seperti ini. Bisa kita lihat. Lalu setelah itu kita tambah slider atau kita tambahkan nilai A0 dan R-nya. Kita klik. Untuk A0 tetap menjadi 1, kemudian R-nya kita untuk melihat bentuk orbital apa. Wow. Nah, bisa kita lihat bahwa bentuk orbitalnya itu membentuk orbital. Di sini kita lihat bahwa di sini membentuk orbital subkulit dz kuadrat.
Nah, setelah kita, karena di sini bisa kita lihat di tengah-tengah sini dia membentuk suatu orbital, atau di tengah-tengah ini membentuk orbital yang melingkar kecil ini, berbeda dengan orbital yang telah kita gambar sebelumnya. Sehingga kita bisa menyebutnya orbital ini termasuk ke dalam ini orbital DZ kuadrat, karena di tengahnya terdapat bentuk cincin yang melingkari di orbital tersebut. Nah, baik, yang selanjutnya kita akan mencoba membuat visualisasi kuadrat fungsi gelombang. Kita langsung aplikasikan saja ke 3D plotting Desmos-nya. Kita tulis fungsinya di sini itu persamaan 10. Nah, persamaan 10 itu bedanya kita bisa melihat di situ terdapat sin kuadrat theta eksponen plus minus 2i theta. Nah, jadi yang sin kuadrat tetanya itu nanti diganti dengan pi, sedangkan eksponen plus minus 2i theta itu diubah menjadi 2 cos 2 theta. Kita tulis terlebih dahulu fungsinya. Nah, bisa kita lihat di sini. Tadi pada tabel tertulis eksponen plus minus 2i theta. Nah, kita di sini menuliskannya yaitu 2 cos 2 theta dikarenakan nilai eksponen plus minus i theta itu sama dengan 2 cos theta. Dikarenakan dia eksponen plus minus 2 i theta, jadi menulisnya dengan 2 cos theta. Nah, kemudian yang sin kuadrat pi ini tadinya yaitu sin kuadrat theta, karena pada keterangan di atas itu tertulis theta diubah menjadi pi, jadi sin kuadrat pi dalam penulisannya. Nah, setelah itu setelah kita sudah menulis persamaan gelombang pada persamaan 10, tadi kan fungsi gelombangnya dikuadratkan. Nah, kemudian kita bisa menambah slider sehingga kita memasukkan A0 dan R-nya di sini. Untuk A0-nya kita buat menjadi 1, sedangkan untuk R-nya kita bisa buat sesuai dengan keinginan besar kecilnya orbital. Bisa kita lihat. Nah, setelah muncul bentuk orbitalnya seperti ini, kita bisa menentukan bahwa orbital tersebut berbentuk orbital D. Karena di sini terdapat 4 orbital. Kemudian kita juga dapat melihat sudut pandang kita, yaitu dengan menggunakan mengklik A, B, C pada bagian ini, kita bisa melihat arah putarannya. Nah, bisa kita lihat arah putarannya untuk yang bagian A. Sedangkan untuk bagian B, dia ke arah sumbu yang atas yang memutar. Sedangkan pada bagian C, dia untuk semua sumbunya berputar. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat persamaan rumus dari setiap sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Kemudian di sini bisa kita lihat nilai N. Nah, jadi kita bisa melihat nilai N apabila kita geser ke kanan, maka nilai bentuk dari orbitalnya itu akan semakin rapat, semakin besar N. Kemudian untuk apabila N-nya semakin berkurang, maka N-nya itu akan semakin renggang. Bisa kita lihat. Nah, setelah kita melihat bentuk orbital dari N-nya, kita juga dapat menentukan di sini yang
termasuk sumbu X, Y, dan Z-nya. Di sini kita bisa melihat, nah untuk bagian yang hilang itu termasuk dari sumbu X, sedangkan untuk sumbu Y itu bagian sebelah kiri, itu bisa kita lihat. Dengan mengklik simbol ini kita dapat melihat mana sumbu X, mana sumbu Y, dan mana sumbu Z. Sedangkan pada bagian kanan ini termasuk ke dalam sumbu Z. Ini terdapat persamaan fungsi. Di sini juga kita apabila kita mengklik simbol pada bagian fungsi gelombang yang biru, maka akan terbentuk pada layar. Sedangkan apabila kita mengklik fungsi gelombang pada yang hijau, maka bagian hijau akan menghilang. Jadi akan terlihat hanya menampak pada bentuk orbital yang berwarna biru saja. Pada label ini kita akan melihat kita bisa melihat nilai A dan min B-nya. Kita ubah sudut pandangnya Setelah kita lihat sudut pandang, kita dapat melihat nilai A min B-nya. Bisa kita lihat nilai A min B-nya akan berubah seiring dengan pergeseran dari nilai A dan B-nya. Kita lihat bahwa nilai A-nya 4,8 dan B-nya itu min 1. Baik, yang selanjutnya untuk persamaan yang terakhir yaitu persamaan 10. Nah, kita bisa menuliskannya kembali. Untuk persamaan 10 yang ada pada tabel kita tuliskan pada fungsi di sini. Di sini kita langsung saja menuliskannya untuk persamaan ke-10, yaitu langsung saja kita tuliskan fungsi persamaannya. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa melihat, kita cek kembali persamaan tersebut apakah kita sudah mengubah theta menjadi pi atau kita sudah mengubah eksponen pangkat plus minus ip-nya. Di sini kita sudah mengubah sin kuadrat menjadi sin kuadrat pi. Tadinya sin kuadrat theta. Kemudian di sini kita sudah mengubah eksponen plus minus 2 ip menjadi 2 cos 2 theta. Setelah itu jangan lupa persamaan ini langsung saja kita kuadratkan karena termasuk visualisasi kuadrat fungsi gelombang. Lalu setelah ini kita tambah slider, kemudian kita buat A0-nya ini menjadi 1 karena sudah diketahui di soal. Kemudian untuk R-nya ini kita dapat lihat atau kita dapat menentukan agar orbitalnya dapat terlihat. Orbitalnya sudah dapat terlihat. Nah, jadi untuk persamaan 10 sudah dapat kita lihat orbital yang terbentuk yaitu orbital D. Karena terdapat 4 orbital di sini. Kemudian kita juga dapat melihat sudut pandang ABC di sini atau memutar sumbunya tersebut. Yang B kita putar. Setelah itu yang C bisa kita lihat arah putarannya. Jadi kita sudah dapat membedakan arah putaran dari setiap ABCD ini. Lalu kita beranjak ke N. N bisa kita lihat apabila kita tambah nilai N-nya maka orbital akan semakin padat. Sedangkan apabila kita kurangkan, maka orbitalnya itu akan semakin jarang. Lalu kita dapat juga menentukan mana sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini sumbu X itu yang hilang, berarti sumbu Y bisa kita lihat, dan sumbu Z.
Oke, sudah. Nah, setelah itu kita ke bagian akhir, yaitu label A min B, yaitu hasilnya didapat min 1,88,0,47. Mungkin itu sekian tutorial dari 1 sampai 10 melalui tabel normalisasi fungsi gelombang dari hidrogen. Cukup sekian penjelasan tentang visualisasi kuadrat fungsi gelombang orbital menggunakan 3G Plating Desmos. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.